kepadanya. Dialah yang maha kuasa, tiada lain selain Dia. Sadarilah wahai manusia, ikhlaskan hati untuknya. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia, serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia, serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah. Just focus on Allah, Allah yang Esa. Serahkan hanya padanya. Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia. Qaddimu alaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat-sehat ya? Kita sudah masuk ke malam ke-13 ya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap full energi ya. Masuk ke 10 hari kedua di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah tuntun terus ya, Allah ilhamkan hati kita untuk tetap bisa memaksimalkan ibadah.
Dari mana aja nih? Boleh absen dulu ya, teman-teman ya. Pontianak, tuh. Bu Yuliani nih, Samarinda, Magelang, Brebes, Masya Allah. Gorontalo, Palopo, Masya Allah, Pagar Alam, Bang Andi dari Palembang, Pekanbaru. Nah, pemateri kita juga dari Pekanbaru nih malam hari ini bersama Bunda Rani ya, Insya Allah ya. Mas Adit, Jogja, Bandung, Alhamdulillah, Bontang, Jeneponto, Surabaya, seluruh Indonesia ya. Dari Malaysia juga ada, teman-teman dari Malaysia nih. Semangat, sudah 100 lebih yang join ini, Insya Allah terus bertambah. Jadi sekarang tepat pukul 8 lebih 7 menit di Indonesia Barat. Teman-teman di Indonesia Tengah berarti sudah jam 9 lebih 7 menit, dan di Timur sudah jam 10 ya. Baik, kemarin tuh ada beberapa yang ngasih masukan, Mas, kalau bisa tepat waktu Mas, karena selama ini biasanya saya agak sengaja, agak sambil nunggu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang, terutama di yang bagian barat itu masih ada beberapa yang tarawih. Jadi biasanya saya mulai jam 8 lebih 10 menit baru opening gitu ya. Tapi ada beberapa masukan kalau bisa tetap tepat waktu aja, berapapun yang hadir kita mulai, yang lain jadi bisa nyusul. Baik, diterima masukannya insya Allah. Dan webinar Teras PPA ini dipersembahkan oleh PPA Institute, oleh Yayasan Abulia Tama Indonesia, Wakaf Peradaban, dan teman-teman inspirator amal beserta EOA Gold yang menjadi sponsor utama webinar kita sepanjang Ramadan ini. Webinar Teras PPA, Temu Rasa PPA, ya, kita selenggarakan insya Allah 2 kali sehari sepanjang Ramadan, kajian duha dan kajian ba'da tarawih. Ya, siapa yang ngikutin terus dari awal nih, yang belum pernah absen? Masya Allah ya, banyak banget mutiara-mutiara inspirasi, mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita dapat sepanjang Ramadan ini. Wah, ini Mas Muhammad Jirjis Fahrullah, saya katanya selalu datang di setiap kajian. Ya jelas aja Mas, di sini tim di balik layar nih yang bikin webinar kita di Zoom ini bisa diakses via YouTube nih, Mas Jirjis yang bantuin saya sebagai operator. Mbak Fira juga ya, Insya Allah. Ya, Mbak Ibu Nur Hairatni Tolib juga selalu hadir, alhamdulillah berkah. Oh, nggak pernah absen. Eni Nur Aini nih. Oh ya, Mas Din juga nih dari Malaysia, Masya Allah selalu hadir, berkah teman-teman ya. Dan bagi yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Ajak terus sebanyak mungkin kawan-kawan yang lain ya, di share. Mana ada Abi Ilham nih, Ustadz Kurniadi Ilham dari Solok. Jadi di share linknya supaya orang juga makin banyak yang gabung ya. Dan kalau orang yang gabung atas ajakan kita, dia dapat sesuatu, yang ngajak itu mengalir Toma Jariah. Saya tadi di grup trainer itu ada testimoni, ternyata wasilah kajian tadi pagi Ustadz Yosi, siapa yang hadir tadi pagi? Ya, kajian tentang ayat-ayat cinta keluarga itu ada yang memberikan testimoni, ya pasangan membaik lagi lah setelah sempat mungkin kurang baik hubungannya. Wasilah nonton webinar Teras PPA loh. Jadi Masya Allah itu sampai ya gimana ya, bergetar rasanya hati ini. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan betul-betul manfaat. Saya berdoa ini juga jadi amal jariah buat teman-teman panitia, penyelenggara, dan semua kawan-kawan yang ngajak sebanyak mungkin orang. Dan nggak hanya berbagi ilmu teman-teman sekalian, kita juga bagi-bagi door prize, bagi-bagi hadiah, rezeki Ramadan ya. Nggak tanggung-tanggung, ada 6 door prize yang kita bagikan setiap harinya. 6 loh. Kajian duha 3, kajian malam pada tarawih ini 3. Jadi totalnya 6. Dari 6 itu 4 dalam bentuk merchandise, buku, kaos, topi dari PPA dan Yayasan Abulia Tama Indonesia juga. Plus 2 keping emas 24 karat dari EOA Gold di pagi 1, di malam 1. Udah banyak yang dapat nih, jangan sampai nggak kebagian ya. Ayo ikuti challenge-nya. Challenge-nya gimana Mas? Saya tulis di kolom chat ya. Nih challenge-nya nih. Nah, jadi challenge-nya supaya bisa dapat rezeki Ramadan juga, ikuti challenge Teras PPA. Caranya mudah, cukup share resume atau intisari apa yang Anda dapat dari kajian demi kajian di Teras PPA. Ya, apa nih intisarinya? Apa yang paling berkesan buat Anda? Lalu share di medsos.
sambil sertakan hashtag Teras PPA, hashtag EOA Gold, dan hashtag judul kajiannya. Malam hari ini judul kajiannya hashtagnya krisis komunikasi ya. Bahwa ternyata krisis pandemi itu bisa mengakhiri krisis komunikasi harusnya. Nah ini menarik. Tema malam ini menarik insya Allah, mudah-mudahan ya. Saya tadi udah lihat sedikit materinya, lihat slide-nya. Masya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat nih untuk hidup kita. Kemudian ini dikopas aja nih kawan-kawan sekalian, kalau mau ikut challenge-nya, sertakan klik webinar Teras PPA, supaya banyak orang, semakin banyak yang join. Sertakan websitenya PPA, websitenya EOA Gold, dan websitenya wakaf pembangunan pesantren.com. Kita teman-teman PPA sedang membangun pesantren di daerah Jatinangor, Bandung, Sumedang ya. One Quran Institute. Ini penyempurnaan dari rumah tahfizpreneur yang sudah 4 angkatan sampai sekarang ya. Jadi kita mencetak kader-kader dakwah. Ayo ikutan teman-teman sekalian, kita bangun pesantren bareng-bareng ya. Boleh dicek di wakafpembangunanpesantren.com. Tag juga FB dan IG-nya PPA, Abulia Tama Indonesia, Wakaf Peradaban, eoagold.official. Boleh juga tag FB dan IG-nya saya, Sony Abikim, atau Mas Reza Randy, dan pemateri kita. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang komunikasi lagi-lagi ya. Ternyata harusnya krisis pandemi seperti ini betul-betul memperbaiki banyak hal. Ada hikmah, ada pesan cinta yang ingin Allah kirim lewat kejadian ini. Di antaranya mungkin perbaikan komunikasi kita dengan sekitar, gitu ya. Dan saya sengaja nih ngundang Bu Rani. Bu Rani adalah salah satu trainer dari PPA for Personality yang memang salah satu fokus modulnya itu adalah tentang interpersonal communication ya. Jadi ini memang bidangnya Bu Rani banget nih, Bunda Rani. Oke ya teman-teman sekalian ya, langsung aja mungkin beliau sudah di tengah-tengah kita. Saya boleh panggil ya untuk menyapa kita semua. Assalamualaikum Bunda Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bun? Alhamdulillah Mas Sony Sehat ya? sehat. Iya. Ini dari mana nih Bun, live-nya nih Bun? Live-nya dari home di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Ini ada beberapa teman-teman juga dari Pekanbaru yang hadir nih. Masya Allah. Masya Allah. Di sana cerah, hujan, gimana Bun? Gerah Mas. Hujan ya, gerah ya. Gerah banget Mas. Jadi ini kayaknya meningkat tagihan listrik bulan ini. Allah, anak AC nyala mulu ya. AC 24 jam ya. Saya punya kakak di Pekanbaru. Bu Rani juga pernah ketemu ya. Saya punya kakak kandung di Pekanbaru di daerah Panam ya. Kemarin waktu terakhir ada jadwal private class di sana ya. Saya ketemu Bu Rani juga ya, bareng sama kakak. Jadi tahu lah gimana cuaca di sana dan Masya Allah. Indah pokoknya. Indah Kemudian, banget Mas. Gimana kondisi terakhir perkembangan wabah COVID-19 di sana Bun? Iya, luar biasa peningkatannya dari kemarin bulan lalu itu sekitar 10-an ya, sekarang sudah 50-an lebih yang Masya Allah, 50 ya? PDP juga lumayan. Jadi kita PSBB sudah 15 hari ya kayaknya ya. Udah setengah bulan ya. Allah. Tapi kalau asap udah aman ya Bun ya, asap ya? Nah ini karena mulai panas Mas Sony, khawatirnya. Nah ini mohon doa ini teman-teman semua supaya asap tidak menyusul pandemi ini. Allah. Cukuplah satu permasalahan pandemi saja, tidak lagi ditambah dengan permasalahan asap. Iya, karena kemarin tuh di Pekanbaru cukup parah asapnya ya Bun ya. Iya. Mudah-mudahan Allah jagain nih kawan-kawan yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya. Teman-teman di Jambi juga, saya terakhir ke Jambi tuh masih berasa tuh asapnya. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Baik, Bunda Rani, mungkin boleh dikasih teaser dong Bu, bocoran sedikit nih tentang materi kita malam hari ini. Apa yang mau kita bahas Ibu malam hari ini? Iya, tentang komunikasi Mas Sony, tentu komunikasinya ini yang wasilahnya itu menjadi lebih baik saat ini karena kondisi krisis pandemi. Dan tentunya terkait dengan personality. Yes. Terkait dengan potensi, terkait dengan karakter, terkait dengan kecerdasan yang dimiliki oleh kita.
Iya. kira-kira. Kita perlu juga ya mengenal personality seseorang supaya bisa komunikasinya lebih bijak gitu ya Bun ya. Yes, Komunikasinya lebih enak. Nah, nanti kita dengerin deh. nyambung. Iya, Nyambung. benar. Kadang-kadang kita ya di antara skill yang harus kita punya agar nyambung itu kan empati ya. Kita Ya, berusaha memahami orang. Insya Allah nih nanti Bunda Nani bakal cerita banyak. Baik, sudah siap ya Bun ya? Bismillah insya ya. Allah Mas, Teman-teman sudah Bismillah. siap? Suaranya jelas ya. Kalau saya sih dengar suara Bu Rani jelas banget nih. Teman-teman bagaimana? Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya. Nggak ada Amin ya Allah. nggak ada kendala apapun karena kemarin beberapa materi itu sempat kita kendala di sinyal ya. Mudah-mudahan aman sampai kita selesai nanti. Baik, bismillah kawan-kawan sekalian. Kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khasi'an. Ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Rabb, hujamkan kepada kami hidayah, hikmah, ilmu yang bermanfaat malam hari ini. Bismillah kawan-kawan sekalian, kosongkan gelasnya, hadirkan hatinya. Yuk sama-sama kita simak ilmu nih dari Bunda Khairani Hashim. Baik, Bu Rani, saya Ya, persilakan. terima kasih Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para alumni PPA semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Hari ini kita bersama bisa berkumpul di sini dari seluruh seantero Indonesia berkat kasih sayangnya Allah. Bahagia rasanya karena hari ini akhirnya saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat para alumni PPA di rumah kita ini, di tempat yang membahagiakan ini, yaitu di rumah kita tercinta, rumah PPA. Terima kasih ya Rob, atas izinmu malam ini, hamba dan sahabat-sahabat hamba dapat belajar bersama, dapat berkumpul kami bersama, walaupun tidak bisa saling melihat satu sama lain secara langsung, tapi dengan media ini membuat kami walaupun jauh terasa sangat dekat. Berkahi dan mudahkan kami dalam proses pembelajaran ini ya Allah. Amin, amin. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa buat Mas Randy, Mas Soni, Kang Helmi, 3 serangkai yang luar biasa ini yang sudah membuat ratusan orang hari ini bisa berkumpul di webinar ini. Dan akhirnya saya juga bisa bertemu langsung dengan sahabat-sahabat alumni PPA secara online. Karena memang beberapa kali kelas offline saya di PPA Personality itu memang belum diizinkan untuk bisa berlangsung, bisa berlanjut. Dan terpaksa harus di-cancel ya Mas Soni ya. Tapi saya yakin wasilah ini membuat kita justru bertemu bisa ratusan orang di dalam satu ruangan seperti sekarang ini. Sahabat-sahabat semua,
Yuk kita doakan yuk guru-guru kita yang sudah membuat kita, yang sudah menjadi wasilah untuk kita semakin dekat dengan Allah. Mas Randy, Mas Sony, Kang Helmi, serta guru-guru kita yang lainnya yang selalu berupaya mengajarkan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ya Rob, berikan guru-guru kami kesehatan, berikan keluarganya juga kesehatan, berikan kemudahan dan kekuatan bagi mereka untuk terus mensyiarkan tentang Engkau ya Rob. Berikan mereka rezeki yang berkelimpahan, keluarga sakinah mawaddah warohmah, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua para alumni PPA. Saya lihat setiap kali saya hadir di teras PPA ini, saya lihat yang hadir luar biasa dan sangat antusias. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini juga membawa sesuatu yang bermakna bagi hidup kita, bagi kebahagiaan keluarga kita dan lingkungan kita. Sahabat-sahabat semua, malam ini saya lebih senang bukannya menggurui atau mengajarkan, tapi saya lebih senang kita belajar bareng, namanya dengan temanya tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Sony. Ini rasanya malu juga ini. Rasanya ewah pakewah kata orang Jawa Mas Sony, dipandu gitu sama Mas Sony yang ya sulit saya untuk mengungkapkannya, mungkin kawan-kawan juga yang lain juga memahami apa yang saya rasakan. Rasanya bahagia sekali Mas Sony langsung yang bisa memandu dengan tema krisis pandemi, akhiri krisis komunikasi. Seperti apa itu nanti kita akan coba kupas sehingga teman-teman nanti akan bisa akhirnya memahami apa makna dari tema tersebut. Sahabat-sahabat semua, saya mau nanya nih ke teman-teman semua yang bisa di share aja di chattingan kita. Kira-kira 2 bulan yang lalu sebelum pandemi, ya sebelum COVID-19 ini menerpa kita, kira-kira teman-teman sibuknya itu sama sekarang sibukan mana 2 bulan yang lalu sama sekarang? Sibukan 2 bulan yang lalu atau sibukan sekarang? Lebih banyak waktu di luar 2 bulan yang lalu sebelum krisis pandemi atau lebih banyak waktu sekarang? Oke. Thank you, sibuk dulu di luar terus ya. Wah, ada yang sibuk sekarang juga nih, luar biasa. Oke, sibukan sekarang ya, karena mungkin sekarang lebih banyak di rumah malah baru kelihatan ini hal-hal yang harus di handle gitu. Oke. Ya. Baik. Mungkin kalau kesibukannya lebih saya arahkan lagi, sibukkan karena Anda bekerja sibuknya 2 bulan yang lalu atau sibuk sekarang bekerja, karena sekarang sudah work from home ya, malah lebih rempong itu kata Pak Ilham, malah lebih repot sebagai seorang dosen menghandle mahasiswa dari rumah saat ini daripada 2 bulan yang lalu. Nah, kesibukan yang berbeda. 2 bulan yang lalu mungkin kalau guru kita juga dari bagian yang lain gitu ya, selalu mengatakan workshop. Jadi sibuk workshop. Jadi suami istri sibuk workshop. Suami work, istri shop. Nah, ini luar biasa ya. Suami work, istri shop. Itu pembagian tugas yang sangat adil ya. Jadi dikala suami bekerja, istri boleh shopping, menghabiskan apa yang sudah diberikan. Oke, just kidding teman-teman. Itu yang terjadi 2 bulan yang lalu. Di mana para ayah, bahkan juga ibu, itu sibuk bekerja di luar. Kemudian berangkat pagi, pulangnya sudah malam.
Saya dulu waktu sempat tinggal di Jakarta, saya kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Depok. Sambil kerja dulunya. Jadi berangkat kerjanya, dikala saya bekerja itu berangkat kerja ba'da subuh itu sudah berangkat. Kemudian pulangnya nanti sudah pukul 10 malam. Nah, setelah saya selesai kuliah, saya ditawarkan untuk bekerja di Jakarta. Saya pikir, wah kalau saya bekerja di Jakarta berangkatnya subuh jam 6, berangkat kerja ba'da subuh, kemudian pulangnya malam jam 10 malam. Nah ini kapan saya bersama keluarga, kapan saya bisa berkomunikasi dengan suami, kapan bisa saya berkomunikasi dengan anak kalau saya tidak pintar mengatur waktu. Nah inilah yang terjadi, kesibukan kita 2 bulan yang lalu. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas-tugas di luar, sehingga waktu untuk keluarga juga terbatas. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga seperti itu. Mereka sibuk bersekolah, belum les, pulangnya juga sudah lelah, sampai di rumah, masuk kamar, kemudian tidur. Intensitas untuk bertemu dengan, berkomunikasi dengan ibu dan ayahnya juga sangat minim. Nah, jadi komunikasi antar keluarga kita 2 bulan yang lalu itu, karena kesibukan yang kita lalui dari hari ke hari, itu cukup membuat waktu untuk berkomunikasi itu sangat-sangat terbatas. Akhirnya lebih banyak menggunakan ponsel, komunikasi lewat WA atau komunikasi lewat video call. Nah inilah yang terjadi, sehingga tak banyak waktu tadi ya, tidak banyak waktu untuk kita berkomunikasi. Oke. Sahabat-sahabat semua, kalau hari ini setelah COVID-19 ini menerpa kita, kira-kira banyak nggak sih waktu untuk bersama dengan keluarga? Boleh dong di chat, ditulis, punya banyak waktu nggak sehari 24 jam? Atau ada yang sehari sampai 48 jam? Ya, banyak waktu ya sahabat-sahabatku semua. Kita banyak waktu di rumah karena apa? Karena semuanya dibatasi. Bekerja dari rumah, work from home. Kemudian ibadah dari rumah. Studi dari rumah, sekolah dari rumah. Semuanya dari rumah. Jadi, pertemuan kita dengan anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, itu punya waktu yang cukup banyak untuk bisa berkomunikasi di rumah. Alhamdulillah ada hikmah di balik krisis pandemi ini. Tapi sahabat-sahabat semua, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata dengan kondisi banyak bertemu ini ya, perceraian sekarang itu ternyata mengalami peningkatan. Ini saya baca di salah satu media massa, di mana di salah satu forum di Quora mengatakan media sosialnya menyediakan satu ruangan untuk tanya jawab. Ada pertanyaan menarik. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gini, apa sih yang akan Anda lakukan setelah wabah COVID-19 ini berakhir? Lalu jawabannya apa coba sahabat-sahabat semua? Mereka menjawab langsung cerai. Jadi mereka akan bercerai begitu selesai COVID-19 ini. Kemudian dilansir dari Radi Cina ya, sejak kantor pengadilan itu dibuka 25 Februari 2020 kemarin, antrian berkas untuk perceraian itu sudah menumpuk. Nah, ternyata kebersamaan mereka di rumah, sering ketemu, sering komunikasi, justru itu mengakibatkan hal-hal buruk yang selama ini mungkin tersimpan, itu yang tidak nampak selama ini, justru kebersamaan itu membuat hal-hal buruk itu muncul dan jadi terlihat. Ya, di hari-hari normal salah satu atau dari kedua pasangan bekerja, mereka saling bekerja sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama. Begitu pulang kerja sampai di rumah, keduanya lelah dengan beban masing-masing,
Akhirnya istirahat, kemudian hanya cukup lihat-lihatan, apa kabar? Oke baik ya, istirahat ya. Nah akhirnya mereka tidak terlalu banyak untuk berkomunikasi. Tetapi begitu karantina ini terjadi karena COVID-19, inilah kesempatan untuk mengenal pasangannya. Semakin banyak dia lihat pasangannya seperti apa. Nah, bagi yang tidak menemukan kecocokan lagi, inilah yang akhirnya berujung kepada perselisihan dan tidak mustahil berakibat kepada perceraian. Sahabatku semua, ya inilah kita tahu, kita bisa melihat, kita bisa memaknai apa sebenarnya pesan cinta Allah di balik COVID-19 ini. Apa pesan cintanya sahabatku? Bagaimana saat ini kita melihat ibu-ibu sudah mulai stres menghadapi anak-anaknya. Mereka mesti belajar lagi, ngajarin anak, kemudian mesti nemenin buat tugas. Nah ini akhirnya membuat mereka stres dan akhirnya terjadi keributan di rumah itu. Inilah yang terjadi bila komunikasi di antara mereka, di antara ibu, ayah, dan anak itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan saling memahami satu dan yang lain. Nah, sahabatku, dengan adanya COVID-19 ini, sesungguhnya kita seperti di restart lagi. Bumi ini disucikan kembali. Terus bagaimana dengan kita? Gak pernahnya ya kita ngelihat langit yang begitu bersih, biru, tanpa polusi. Yang kita lihat selama ini tidak seperti itu. Ternyata ya Allah ya Rabbi, begitu indahnya, begitu birunya langit itu. Allah seperti menunjukkan, inilah ciptaanku, wahai hamba-hambaku yang selama ini kalian rusak. Kalian tidak jagain. Kita baru merasakan bagaimana udara tanpa polusi. Kita juga ngelihat sekarang, bagaimana tempat-tempat maksiat itu tutup terpaksa, sahabatku. Tidak ada lagi perjudian, itu ditutup. Kafe-kafe tutup semua, tempat maksiat lain. Subhanallah, itu terpaksa tutup karena apa? Karena mereka takut mati. Takut sama corona, bukan takut sama Allah. Jadi Allah bilang, ya udah, kalau kamu tidak takut denganku, nih, cobain corona. Kamu takut tidak? Ternyata kita lebih takut dengan corona daripada dengan yang menciptakan corona itu. Untuk kita sadar, untuk kita introspeksi diri, untuk kita kembali. Yuk, ibarat laptop kita lagi di restart, sahabatku. Kita lagi disucikan kembali. Tiba-tiba ayah yang tadinya boro-boro mau jadi imam, sholat ke masjid juga gak pernah. Sekarang anak-anaknya menuntut, ayo dong ya kita sholat berjamaah. Otomatis ayah mau tidak mau buka Quran, ngeliat ayat-ayat pendek yang bisa dia baca untuk dia bisa jadi imam. Sampai mungkin tata tertib jadi imam saja pun mungkin sudah lupa. Tapi dengan kondisi seperti ini sekarang, memaksa kita untuk bisa jadi imam, memaksa kita untuk menghafal ayat-ayat pendek itu, memaksa kita untuk tahu bagaimana tata tertib sholat tarawih itu seperti apa. Bahkan ada yang tidak tahu sholat witir itu buat apa sih? Berapa rakaat? 3 rakaat. Pakai duduk di antara 2 sujud enggak? Duduk menggunakan bacaan tahiyat enggak di antara sholat itu? Astagfirullahaladzim. Tilawatil Quran pun boro-boro kita mau menamatkan Al-Quran.
baca Quran juga nggak pernah. Tapi qadarullah dengan kondisi sekarang membuat bahkan mungkin ada yang bisa sampai 2-3 kali khatam bulan ini. Karena apa? Karena ada yang bisa menyelesaikan 3 juz bahkan sampai 6 juz satu hari. Masya Allah. Ternyata kita lagi di restart. Sahabat-sahabat semua. Inilah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zoharo fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Secara jelas ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan, semua itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Dan Allah akan menyimpahkan akibat buruknya kepada manusia agar manusia merasakannya sebagai teguran agar manusia kembali ke jalan yang benar. Allah sayang pada kita, sahabat-sahabatku sangat sayang, bahkan lebih sayang daripada orang tua kita sendiri. Makanya dengan krisis ini kita bisa muhasabah diri kita. Hidup ini di restart lagi. Kita mulai dari awal lagi. Semua kegiatan di muka bumi ini berubah total. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah. Semua orang memikirkan cara-cara baru dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Termasuk kita juga. Akhirnya alhamdulillah teras PPA ini membuat kita semakin dipandu oleh para guru-guru kita untuk muhasabah diri, untuk semakin dekat dengan Allah, untuk memaknai keadaan ini. Berterima kasih kita kepada Mas Sony dan teman-teman semua. Akhirnya kondisi krisis pandemi ini membuat justru ada hal baru yang bisa kita rasakan. Krisis ini telah menjadikan kondisi kita saat ini benar-benar berubah. Semua harus dilakukan di rumah, akhirnya intensitas pertemuan menjadi lebih banyak. Kemudian bila komunikasi yang terjadi tidak harmonis, justru inilah yang akan memunculkan pertengkaran, keributan, saling menyakiti. Akhirnya muncul dosa-dosa baru. Dosa-dosa baru maksudnya anak-anak kita yang tadinya tidak bicara yang keras ke kita atau sebaliknya itu justru terjadi. Orang tua bicara ke anak, istri ke suami, suami ke istri. Nah, karena intensitas komunikasi yang sering, yang intensitas pertemuan yang sering, akhirnya terjadilah komunikasi yang bila tidak dikontrol, bila tidak berkomunikasi dengan prinsip-prinsip yang baik, akhirnya akan menimbulkan dosa-dosa baru. Tentunya kita tidak ingin terjadi ini ya teman-teman. Kita inginkan krisis ini akan menjadikan krisis komunikasi kita yang selama ini mungkin terjadi karena sibuknya kita di luar 2 bulan yang lalu akan berakhir. Nah, justru waktu yang banyak tersedia dengan kebersamaan kita dalam hari-hari belakangan ini adalah potensial untuk membuat keadaan atau kehangatan di keluarga kita. Oh, selama ini kita jarang ketemu kan? Yuk kita komunikasi yang baik yuk. Kita ciptakan kehangatan di keluarga. Karena harusnya krisis pandemi yang terjadi saat ini itu akan membuat jarangnya pertemuan kita, krisis komunikasi kita akan segera berakhir. Apakah sahabat-sahabat semua mau untuk kita belajar bareng tentang komunikasi yang sesuai dengan potensi diri hari ini? Mau ya? Kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar. Oke, baik. Nih, Mas Sony sudah membantu saya. Makasih Mas Sony udah bantuin untuk bisa tukar-tukar slide.
Nah, di slide yang muncul ini, itulah definisi dari interpersonal communication. Di mana sahabat-sahabatku, sesungguhnya komunikasi yang terjadi setiap hari antara kita, ibu dan ayah, ibu dan anak, ayah dan anak, itu adalah komunikasi interpersonal. Di mana komunikasi interpersonal itu adalah salah satu konteks di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara bertatap muka langsung. Nah, jadi interpersonal komunikasi ini ditandai dengan terwujudnya saling pengertian, kesenangan, saling mempengaruhi, hubungan sosial yang baik, juga adanya tindakan nyata sebagai umpan balik. Jadi ingat ya sahabat-sahabat semua, keberhasilan dari komunikasi interpersonal kita itu adalah terjadinya perubahan perilaku. Misalnya, teman-teman meminta, sahabat-sahabat meminta anaknya untuk sholat. Nah, ayo sayang, sholat. Ayo sayang sholat. Itu azan sudah terdengar. Mari kita sholat. Nah, itu adalah komunikasi interpersonal yang sahabat-sahabat lakukan kepada sang buah hati, dan hasil dari komunikasi interpersonal itu adalah perubahan perilaku. Apa perubahan perilakunya? Sang anak kemudian berdiri beruduk, ayo mah kita sholat. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, sekarang kita mau lihat ya, apa aja sih prinsip-prinsipnya di dalam komunikasi interpersonal ini. Adapun sahabat-sahabat semua, kalau sahabat-sahabat semua memahami prinsip-prinsip ini, memahami dan mengerjakan di dalam, maksudnya memahami dan siap untuk melakukannya, ini adalah merupakan bentuk ya, teman-teman sudah termotivasi untuk melakukan komunikasi interpersonal itu dengan baik pula. Nah, artinya prinsip ini adalah bila teman-teman pahami akan mendorong kita untuk melakukan komunikasi interpersonal itu dengan baik. Oke, baik. Jadi kalau mau komunikasi interpersonalnya baik, teman-teman mesti pahami prinsipnya. Jadi ada 2 prinsip di sini. Prinsip pertama itu adalah mendengarkan. Pengaruh besar muncul dari kekuatan mendengarkan, bukan hanya dari kekuatan bicara. Wah, ini maknanya sangat dalam. Oke. Seorang pembicara ulung yang mampu menghipnotis dan mempersuasi orang untuk berubah adalah seorang yang mampu menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan adalah cara efektif untuk mempersuasi orang lain. Oke, jadi untuk orang lain mau berubah sesuai dengan keinginan kita, prinsip 1 ini harus benar-benar bisa kita jalankan dengan baik, yaitu apa? Mendengarkan. Oke, sahabat-sahabat semua, ada satu kisah Rasulullah dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini adalah seorang petinggi Quraisy yang pada saat itu terjadi komunikasi 4 mata antara Utbah dan Rasulullah. Utbah mengatakan kepada Rasulullah, Utbah menawarkan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, aku menawarkan 4 hal untukmu. Kami kaum Quraisy akan memberikan harta kepadamu, akan memberikan kemuliaan kepadamu. Kemudian yang ketiga, akan memberikan kerajaan kepadamu. Dan yang keempat, kami akan memberikan engkau tabib yang akan mendampingimu sehingga kesehatanmu terjamin dengan baik. Tapi harus kau ingat, hai Muhammad, 4 hal ini engkau peroleh tentunya ada syaratnya. Syaratnya adalah kau Muhammad harus menghentikan dakwah Islam yang selama ini engkau jalankan." Pembicaraan antara Utbah dan Rasulullah ini berlangsung secara 4 mata, dan sesungguhnya Utbah itu lebih banyak berbicara, lebih banyak menyampaikan hal-hal yang dia inginkan kepada Rasulullah.
sahabat-sahabat semua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mendengarkan hingga tuntas pembicaraan Utbah. Panjang lebar Utbah bicara, Rasulullah mendengarkan. Didengerin dengan baik oleh Rasulullah. Inilah cerminan akhlak beliau yang sangat mulia. Jadi kalau orang-orang yang gak mau mendengarkan itu, akhlaknya perlu kita pertanyakan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Utbah, setelah Utbah puas menyampaikan apa yang dia inginkan kepada Rasulullah, baru Rasulullah ngomong sama Utbah, apakah engkau sudah selesai, wahai Abu Walid? Kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyapanya dengan Abu Walid? Sengaja beliau menyapa dengan Abu Walid. Abu Walid itu adalah sapaan penghormatan. Lalu Utbah menjawab, ya sudah, kata Utbah. Rasulullah tidak banyak berkata-kata, sahabat-sahabat semua. Rasulullah hanya meminta kepada Utbah untuk mendengarkan perkataannya. Apa perkataan Rasulullah? Rasulullah hanya membacakan surat Fusilat dari ayat 1 sampai ayat 14. Kemudian Rasulullah berkata kepada Utbah, apakah engkau telah dengar wahai Abu Walid? Lalu Utbah menjawab, ya sudah. Jika demikian, silahkan engkau memilih, kata Rasulullah. Apa yang terjadi sahabat-sahabatku setelah itu? Setelah itu Utbah bin Rabi'ah langsung menemui pemuka kaum musyrik di Makkah. Di hadapan para pembesar musyrik Makkah, Utbah mengaku takjub dengan kata-kata yang disampaikan Rasulullah. Ia tahu bahwasanya kata-kata itu bukannya syair, bukannya sihir. Ia kemudian meminta kepada mereka, kaum musyrik itu, untuk meninggalkan Rasulullah dan tidak mengganggunya lagi. Apa kata mereka? Kata kaum musyrik itu, demi Allah wahai Utbah, engkau telah disihir dengan kalimat-kalimatnya. Kata para pemuka musyrik itu. Apa kata Utbah? Itulah pendapatku, maka lakukanlah apa yang kalian hendak lakukan. Itu jawab Utbah. Sahabatku, ternyata Rasulullah yang sunnahnya harus kita ikuti, sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bila ingin orang lain mengikuti apa yang kita harapkan, milikilah kemampuan mendengarkan. Mendengarkan itu beda dengan mendengar ya sahabat-sahabat semua. Mendengar itu pakai telinga aja. Jadi bisa sambil pegang handphone, bisa sambil masak, bisa sambil jalan, itu mendengar. Tapi mendengarkan itu berbeda. Mendengarkan itu menggunakan telinga, menggunakan mata, dan menggunakan hati. Inilah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Sahabat-sahabatku, sekarang coba tanya kepada diri Anda masing-masing. Sejauh manakah kemampuan mendengarkan kita? Mau nggak kita mendengarkan dikala anak kita berceloteh, dikala anak kita curhat? Apakah kita mendengar atau mendengarkan? Karena dikala anak kita celoteh, dikala anak kita curhat, kita sambil pegang handphone. Ya. Dikala suami berkata kepada kita, kita sambil pegang handphone. Dikala istri berkeluh kesah kepada kita sambil pegang handphone, sambil ngeliat TV, sambil berjalan. Sekarang coba, belajarlah sahabatku mendengarkan, bukan mendengar. Karena sesungguhnya bila kita ingin orang lain ikut, kita ingin keluarga kita ingin anak kita mau berubah sesuai dengan apa yang kita komunikasikan. Dengarkan mereka. Jangan kita aja yang bilang, dengarkan mama dong.
Kamu gimana sih? So what gitu loh. Mama pernah dengerin gue gak sih? Coba introspeksi diri. Ayo kita merenung. Sejauh apa? Seperti apa? Ada nggak keinginan kita? Ada nggak kemauan kita? Ada nggak waktu untuk kita mendengarkan mereka? Makanya Allah memberi kita 2 telinga dan 1 mulut, sahabat. Karena Allah melalui Rasul-Nya sudah mengajarkan bagaimana mendengarkan itu lebih banyak seharusnya daripada berbicara. Insya Allah. Itu prinsip yang pertama, sahabat-sahabatku. Silahkan kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita dan kita coba masuk ke prinsip yang kedua di dalam kita melakukan komunikasi interpersonal. Apa prinsip kedua? Prinsip kedua yaitu cermin hanya akan merefleksikan apa yang ada di depannya. Maknanya apa? Maknanya adalah pada saat kita melakukan komunikasi, bila kita menginginkan orang lain tersenyum, justru kita yang tersenyum terlebih dahulu, sahabat. Jangan kita yang maksa, lo kalau ngomong ke gue senyum dong. Mau sama manyun aja. Please deh, kita yang pertama kali senyum. Kita yang tersenyum terlebih dahulu, otomatis orang lain akan tersenyum kepada kita. Inilah. Jadi sesungguhnya apa yang kita lihat reaksi dari orang lain pada saat kita berbicara, itu adalah cerminan dari diri kita. Kita ibarat cermin. Cermin dari mereka. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi di hadapan kita, itu adalah cermin dari diri kita. Sahabat semua, yuk, kalau ingin pada saat berkomunikasi orang lain tersenyum, yuk kita pertama kali yang tersenyum. Kalau ingin pada saat kita berkomunikasi, orang yang kita atau audiens kita atau klien kita itu adalah orang yang kita ajak berkomunikasi. Kita menginginkan dia memperhatikan kita, yuk kita yang memperhatikan terlebih dahulu. Inilah prinsip yang kedua, yaitu cermin hanya akan merefleksikan apa yang ada di depannya. Banyak contoh-contoh kita lihat sikap, perilaku yang dilakukan oleh anak kita, itu sesungguhnya adalah cerminan dari apa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. Masih ada waktu kita untuk memperbaiki diri kita, sahabatku. Yuk, kita sama-sama memperbaiki diri untuk fokus, untuk konsekuen menjalankan prinsip yang kedua ini. Nah, 2 prinsip dari komunikasi interpersonal sudah saya sampaikan. Nah, sekarang gimana nih cara ngerjainnya? Gimana actionnya? Strateginya seperti apa? Untuk kita bisa mengakhiri krisis komunikasi di rumah kita. Jadi, auzubillah min zalik, menstop supaya tidak terjadi perceraian, menstop supaya tidak terjadi teriak-teriak adu suara di rumah, siapa paling gede, siapa paling hebat, siapa paling kenceng. Supaya itu tidak terjadi, bagaimana strateginya, how to-nya bagaimana, how to-nya bagaimana ya sama aja ya, untuk mengakhiri krisis komunikasi ini. Yang pertama adalah kuasai intrapersonal skill. Nah,
Apa sih intrapersonal skill? Intrapersonal skill itu adalah komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi kita dengan diri kita. Inilah yang dimaksud dengan intrapersonal skill. Jadi kalau ada pepatah orang tua-tua dulu mengatakan, cubit dulu diri kita sebelum mencubit orang lain. Kalau terasa sakit, kalau terasa sakit dicubit itu, maka jangan cubit orang lain. Nah, inilah makna sederhana dari intrapersonal skill. Maksudnya adalah sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, sebelum kita ngomong dengan orang lain, sebelum kita ngomong dengan suami, sebelum kita ngomong dengan anak-anak yang kita cintai, sebelum kita ngomong dengan orang tua, ngomong dulu ke diri kita, kalau aku ngomong ini kira-kira nyakitin nggak ya? Kalau aku ngomongnya begini, kira-kira akan melukai hatinya nggak ya? Nah, ini yang disebut dengan intrapersonal skill. Ini yang harus teman-teman kuasai dengan baik. Nih, contoh sederhana, ya. Kita lewat nih di sebuah toko. Nih, mau lebaran nih, emak-emak nih, ya. Lewat di sebuah toko, kemudian kita ngelihat ada baju di situ. Bajunya cantik. Lalu kita ngomong ke diri kita, bajunya bagus ya, kayaknya gue pengen beli deh. Kemudian lalu kita mendekat, kembali kita ngomong ke diri kita, loh, tapi harganya mahal deh kayaknya. Kemudian kita mencari informasi. Mbak-mbaknya bilang, ibu itu bajunya lagi diskon. Oke, informasi masuk ke kepala kita. Wow, lagi diskon. Belum tahu loh, bulan depan akan diskon lagi. Ini mumpung lagi diskon, kayaknya beli ah. Ini kan bajunya bagus, bahannya bagus. Apalagi ini baju lagi tren banget. Nah, ini komunikasi yang terjadi di diri kita. Jadi, me and I, itulah komunikasi interpersonal. Kita dan diri kita berbicara, berkomunikasi, setelah itu baru kita putuskan. Nah, dari contoh tadi, teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya pada saat intrapersonal komunikasi itu kita lakukan, kita membutuhkan informasi, kita membutuhkan pengetahuan, kita membutuhkan ilmu, kita membutuhkan pengalaman, sehingga komunikasi interpersonal itu berlangsung, barulah nanti berikutnya ya, komunikasi interpersonal itu berlangsung, baru nanti kita akan ngomong keluar. Baru kita putuskan, yes, gue beli bajunya. Nah, ilmu dan informasi inilah yang kita butuhkan pada saat kita melakukan intrapersonal skill. Nah, sahabat-sahabat semua, ilmu dan informasi ini terkadang kita tidak memilikinya dengan baik. Kita tidak memiliki ilmu yang baik, kita tidak memiliki ilmu yang cukup, kita tidak memiliki informasi yang cukup banyak tentang seperti apa anak kita, tentang seperti apa suami kita. Sehingga komunikasi kita ya udah, apa yang terasa ya udah omongin aja. Kadang mungkin tidak melakukan intrapersonal skill, langsung aja ngomong interpersonal. Tidak intra dulu, langsung inter aja, keluar aja. Akhirnya apa? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Mama, aku ngomongnya kasar banget. Akhirnya anak kita tidak menerima kata-kata yang kita keluarkan. Suami kita menjadi, sejak kapan kamu melawan dengan saya? Ini yang terjadi. Nah, makanya kita perlu ilmu dan informasi untuk itu. Sahabat-sahabat semua, inilah pentingnya kita mengetahui seperti apa personality, seperti apa karakter, seperti apa mesin kecerdasan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita informasi tentang dia, tentang keluarga kita, tentang orang-orang terdekat kita yang kita miliki dengan cukup, ini akan membuat kita bisa untuk berkomunikasi dengan baik dan tepat sesuai dengan yang
eh, kita hadapi. Di dalam surat Al-Isra ayat 84, Allah mengatakan, katakanlah setiap orang berbuat sesuai dengan syakilah masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih besar, lebih benar jalannya. Nah, inilah pentingnya sahabat-sahabatku kita mengetahui dan memahami personality orang-orang terdekat kita. Memahami dan mengerti seperti apa karakter dari orang-orang terdekat kita. Pertanyaan saya, nah ini memang di dalam personality yang saat ini akan diketahui dengan baik itu dengan Stephen ya, dibedah dengan pisau Stephen. Ini yang dibahas di PPA personality. Oke. Nah, ini sudah keluar. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang dengan mesin kecerdasannya sensing. Jadi sahabat-sahabat semua, di Stephen itu nanti akan dipetakan menjadi 5 mesin kecerdasan. Yang pertama adalah sensing, kemudian thinking, lalu intuiting, kemudian feeling, dan insting. Berbicara dengan 5 mesin kecerdasan ini tidak sama. Nah, inilah informasi, inilah ilmu yang mesti kita miliki sehingga pada saat kita berkomunikasi ke diri kita, melakukan intrapersonal skill itu akan mudah. Ini contoh nih, sensing nih. Nyatakan tema dengan jelas kalau bicara dengan orang sensing. Nyatakan tema dengan jelas, persiapkan fakta dan contoh, sajikan informasi secara bertahap, tekankan pada aplikasi praktis, selalu selesaikan kalimat Anda, dan gunakan pengalaman nyata. Nah, jadi kalau ngomong sama orang sensing, jelas, ada fakta, ada contoh. Misalnya apa? Ngomong sama anak. Ayo sayang, kamu makannya yang banyak. Karena apa? Tuh contoh pohon di depan rumah. Karena mama pupuk, mama siram yang cukup, maka akhirnya pohonnya bisa besar dan berbuah. Contoh nyata jelas. Kalau kita meminta anak kita untuk mau makan. Nah, ini penting bagi orang sensing. Dan jelas ngomong sama dia, yuk sayang, sekarang mama mau ngomong tentang disiplin ya. Nah, temanya jelas, kita ngomong tentang disiplin. Lalu siapkan fakta dan contoh. Kemudian berikutnya, komunikasi dengan orang thinking. Nah, komunikasi dengan orang thinking ini jangan lebay ya teman-teman. Komunikasi sama orang thinking itu harus terorganisir dan logis. Pertimbangkan sebab akibat, karena mereka selalu berpikir sebab akibat. Oke, fokus pada konsekuensinya. Kemudian tekankan pada aplikasi praktisnya. Jangan tanya apa yang dia rasa, tapi tanya apa yang dia pikirkan. Jangan ngulang-ngulang. Nah, pengalaman di saat saya belum memahami tentang Stephen. Anak saya adalah seorang thinking. Waktu itu kita belum paham Stephen, kami belum tahu Stephen. Setiap hari sahabat-sahabat semua saya mengurut dada, astagfirullahaladzim, kamu tuh durhaka sama mama. Kamu berdosa sama mama. Itu setiap hari yang terjadi antara saya dan anak saya. Setiap hari saya mengurut dada. Nah, coba sahabatku semua, tentu kalau ini terus berlangsung, bila saya tidak menambah ilmu, tidak menambah pengetahuan saya tentang bagaimana tipikal, bagaimana karakter anak saya, ini tentu akan berlangsung sampai hari ini. Berapa banyak dosa anak saya kepada saya karena saya menyangka dia durhaka ke saya. Saya adalah sensing yang kalau ngomong suka diulang-ulang, detail, panjang lebar. Sementara si thinking dia lebih kepada yang terorganisir dan logis. Ya, tidak suka diulang-ulang. Yang terjadi apa? Kalau saya ngomong sama dia, gini nak, begini nak, begini nak, begini nak, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, harus begitu. Belum selesai saya ngomong,
langsung dia kabur dan akhirnya saya ngurut dada. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kemudian bagaimana dengan tipe berikutnya? Tipe intuiting. Bagaimana cara kita melakukan intrapersonal skill sebelum kita bicara dengan orang tipe intuiting? Bicara dengan orang intuiting, bicarakan gambaran yang besar dan implikasi. Bicarakan kemungkinan, karena orang intuiting ini suka menghayal. Ya, gunakan analogi dan metafora. Kemudian gali pilihan atau alternatif. Gugah imajinasinya, jangan bebani mereka dengan hal-hal yang detail. Nih, kalau punya anak intuiting jangan ngomong gini, nah nanti pulang sekolah ya, begitu sampai di rumah, buka sepatu taruh di rak nomor 2 di sebelah sepatu papa. Kemudian tutup lagi rak sepatunya, lalu taruh tas di lemari kakak di sebelah kamar kakak di samping kanan. Kemudian baju kotor masukkan ke sini ke mesin cuci. Lalu adik langsung ganti baju, itu bajunya sudah mama taruh di sana. Kemudian adik langsung ambil nasi, kemudian makan. Setelah makan, orang intuiting langsung kelengar. Ya, dia akan lupa. Karena sangat detail. Nah ini akhirnya yang terjadi apa? Anak intuiting tidak ngerjain sesuai instruksi mama, langsung mamanya bengak-bengok. Kamu ya tidak mau dengerin. Mama udah bilang begini. Apa yang terjadi sahabat-sahabat semua? Panas itu. Mama spanningnya 350, anak masuk kamar nggak mau keluar lagi, dan merasa mamanya galak banget. Nih, tidak terjadi akhirnya komunikasi yang hangat. Makanya kita perlu tahu ilmunya sahabat. Kemudian tipe berikutnya adalah tipe feeling. Orang dengan mesin kecerdasan feeling. Bagaimana cara ngomong sama mereka? Katakan Anda setuju dengannya. Jangan ada penolakan. Karena begitu dia ditolak, itu rasanya pedih banget buat orang feeling. Ya Allah, gue ditolak. Ya, bapernya muncul langsung ya. Dia merasa dia tidak mendapat tempat. Hargai usaha dan kontribusi mereka. Kemudian kenali legitimasi perasaannya, bicarakan tentang kepedulian Anda padanya. Senyumlah, pelihara kontak mata, ramah dan penuh pertimbangan. Karena orang feeling ini adalah orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yuk, gitu cara komunikasinya. Jadi nggak sama dengan bicara dengan orang thinking tadi. Oke. Tipe berikutnya adalah tipe insting. Bagaimana bicara dengan orang insting? Bicara straight to the point dengan lembut. Karena orang insting ini dia adalah otak reptilia ya, reptilia. Nah, reptil itu kalau seandainya kita ganggu, dia kan tak banyak kisah kata orang Melayu. Jadi kalau dia tidak diganggu, dia aman-aman aja. Tapi kalau kenyamanannya terganggu, dia akan menjadi buas. Nah makanya bicara sama orang insting, strike to the point dengan lembut. Jadi jangan dengan keras, jangan dengan kasar. Nah ini anak saya insting, suami saya juga insting. Nah hindari pembahasan yang rumit. Lalu jangan ngomong pakai kata-kata bersayap, nggak ngerti, nggak akan nyambung nanti. Gunakan lebih sedikit kalimat Anda, kemudian selesaikan. Sampai selesai pembicaraan kita, kalimat kita, tanggapi persis apa yang dia inginkan. Tanya harga, ya dia jawab harga. Begitulah bicara dengan tipe insting. Jadi saya sudah menyampaikan 5 tipe kecerdasan, mesin kecerdasan yang itu semua ada di manusia yang ada di muka bumi ini, insya Allah. Jadi 5 tipe ini ada di kita. Tergantung kita nanti masuk tipe yang mana, gitu. Ya, masuk yang mana. Nah itu memang harus dicek. Kemudian berikutnya, strategi berikutnya adalah ajak bicara. Nah, udah kita melakukan intrapersonal, baru nih mulai bicara. Gimana dong cara mulai bicaranya? Nah, cara mulai bicaranya adalah yuk susun konten dengan baik sesuai dengan audiens. Jadi kita ngomong nggak asbun, tidak asal bicara.
kita susun konten kita. Nah, mungkin saya tidak berkesempatan untuk mengajarkan bagaimana cara menyusun konten di kesempatan ini, mudah-mudahan di kesempatan lain nanti kita bisa membicarakannya. Kemudian, awali bicara dengan senyum dan sapa. Senyum itu adalah kunci keberhasilan Anda pada saat melakukan komunikasi interpersonal. Senyum ada di 3 titik. Kalau guru saya bilang 2 senti kanan, 2 senti kiri, 7 detik. Oke. Waktu kita karena sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah kita strateginya bahasa tubuh dengan komunikasi yang kongruen. Bagaimana komunikasi yang kongruen itu? Saat berkomunikasi, ekspresi dan intonasi harus sejalan. Jadi, bagaimana ekspresi kita itu sangat penting pada saat kita melakukan komunikasi interpersonal. Jadi kalau kita bilang, aku bahagia, ya wajah kita masih bahagia. Ya, jangan aku bahagia dengan apa yang ini tidak kongruen ya. Jadi kalau memang bahagia, bahasa tubuhnya juga bahagia. Harus sejalan antara ekspresi dan intonasi. Nah, jadi ini kalau kita kupas lagi tentang ekspresi dan intonasi ini ada yang disebut dengan verbal dan non-verbal ya. Non-verbal itu adalah ekspresi. Ternyata ekspresi ini mengambil porsi itu sampai 93% dalam keberhasilan Anda pada saat melakukan komunikasi interpersonal. Makanya pada saat melakukan ekspresi, pada saat kita berkomunikasi interpersonal itu dengan ekspresi saja, itu orang yang kita ajak komunikasi sudah mengerti. Makanya perlu menatap, perlu melihat orang yang kita ajak untuk melakukan komunikasi interpersonal itu. Tatapan kita, senyuman kita, bahasa tubuh kita, lambaian tangan kita, semuanya itu memberikan makna pada saat kita melakukan komunikasi interpersonal. Kemudian intonasi. Ya, intonasi ini penting sekali. Oke, contoh sederhana. Kata-katanya sama, ya, tetapi intonasi berbeda akan memberikan makna yang berbeda. Contoh, sayang, kita makan sate kambing yuk. Sayang, kita makan sate kambing yuk. Ya, sayang, kita makan sate kambing yuk. Nah, ini intonasi berbeda, maknanya akan berbeda. Oke, contoh lain yang lebih jelas. Intonasi yang akan membuat intonasi yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda. Contoh, saya memperlihatkan buah ini, anggap ini adalah jambu monyet, ya. Saya pegang ini, ya. Ini adalah jambu monyet. Ini adalah jambu monyet. Beda maknanya. Ini adalah jambu monyet, beda. Nah, itulah intonasi. Jadi, intonasi yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda. Jadi, ekspresi dan intonasi itu harus sejalan. Baik, sahabat-sahabat semua, saya rasa sudah cukup ya belajar bareng kita malam ini. Saya hanya ingin menekankan lagi bahwasanya ada 2 prinsip di dalam melakukan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah mendengarkan, kemudian yang kedua adalah bahwasanya kita adalah cermin hanya akan memantulkan apa yang ada di depannya. Jadi kita adalah ibarat cermin yang akan memantulkan apa kepada siapa yang ada di hadapan kita yang menjadi audiens kita. Kemudian ada 3 langkah, ada 3 cara, ada 3 strategi untuk membuat komunikasi kita menjadi komunikasi, mengakhiri krisis komunikasi kita.
Yang pertama adalah kuasai intrapersonal skill. Dalam menguasai intrapersonal skill, teman-teman harus memahami seperti apa karakter, seperti apa tipikal, seperti apa mesin kecerdasan atau personality orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang kedua, setelah kita lakukan intrapersonal, baru kita mulai bicara, dan berikutnya adalah gunakan komunikasi yang kongruen. Alhamdulillah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membuat teman-teman bingung dengan materinya dan bisa mengaplikasikannya langsung, sehingga krisis pandemi ini akan mengakhiri krisis komunikasi yang terjadi selama ini di keluarga kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Mas Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rani, Masya Allah ilmunya luar biasa ya Bunda Rani ya, sharingnya malam hari ini. Baik, mungkin masih ada waktu insya Allah Bun untuk sesi diskusi ya teman-teman sekalian. Jadi Oke, coba baik. siapa tadi yang masih ingat, prinsipnya ada 2, prinsip interpersonal communication. Yang pertama apa? Mendengarkan ya. Kalau dulu guru saya, Ustadz saya tuh pernah bilang, kun khairan mustami'an kama takun khairan mutakalliman. Wah, jadi jadilah engkau pendengar yang baik sebelum engkau menjadi pembicara yang baik. Karena kita Masya nggak bisa jadi Allah. pembicara yang baik sebelum kita jadi pendengar yang baik, gitu ya Bun ya. Benar Dan sekali Mas Sony. yang kedua tadi, bahwa kita nih sebenarnya cermin itu hanya merefleksikan apa yang ada di depannya. Kalau kita pengen dihargai sama orang, ya kita hargai orang, gitu kan. Kalau kita pengen orang lain antusias, ya kita juga harus antusias, gitu ya Bun ya. Ya, Itu benar. prinsipnya. Kemudian langkah-langkahnya tadi yang pertama, kita harus kuasai dulu intrapersonal sebelum ke interpersonal, gitu ya. Memahami, berusaha berempati, karena setiap orang tuh beda-beda. Nah, salah satu pendekatannya tadi Bunda Rani menggunakan toolsnya Steven, gitu ya. Kemudian juga ajak bicara, dan yang terakhir tadi, komunikasi kita harus kongruen. Jangan sampai mulut kemana, muka kemana, intonasi kemana, gitu ya, Iya, benar. kongruen. Baik. Terima kasih Bun ya. Nanti saya boleh. Ini yang angkat tangan udah banyak nih. Saya belum, silakan, udah banyak yang angkat tangan nih. Baik, sebelum saya buka sesi diskusi teman-teman sekalian, saya mau infokan berkaitan dengan communication juga nih, insya Allah tanggal 9 Mei nih Bun, bersama Ustadz Zulfikarullah, kita bikin kelas online Heart Mastery for Communication. Wow. Ini Bunda Rani juga alumninya Heart Mastery nih. Heart Mastery ya Bun ya. Iya, Masya Allah. Gimana Bun? Kenapa menarik nih Bun kelas ini Bun? Sangat menarik Mas. Dan Heart Mastery ini benar-benar membuat saya berubah 180 derajat. Allah. Dan Heart Mastery berubah gimana tuh Bun? Dulunya dalam menyampaikan materi itu, di Heart Mastery ini saya nangis bombay terus ya Mas Sony ya. Allah. Dulu Iya. pada saat menyampaikan ada satu rasa, gue dong lebih pinter, gue dong lebih hebat, gue dong tahu. Di Heart Mastery gue ketampar-tampar Mas. Tampar-tampar banget. Lu siapa? Allah. Lu siapa? Sadar bicara. Itu yang membuat akhirnya saya jadi berbeda. Masya Allah. Dan ternyata perubahan itu juga diikuti oleh perubahan-perubahan lain di dalam hidup saya, yang membuat akhirnya saya rasa sekarang semakin lebih baik Mas. Nah, jadi don't miss it, harus ikut ini. Jadi ternyata bukan sekedar cara menyampaikan dan delivery konten, tapi heart juga penting ya Bun ya. Heart. Masya Allah. Iya. Settingan di sini saya mendengarkan, saya mendapatkan satu ilmu waktu itu yang sampai hari ini terus terngiang-ngiang, bahwasanya hati bicara 500 kali. Yes. Lebih dahsyat daripada bibir ini bicara. Iya. Inilah dia Mas. Kalau saya sering bahasakan begini, teguran keras itu tetap bisa diterima dengan nyaman kalau datang dari hati yang tulus. Tapi sebaliknya, nasihat yang indah itu bisa tetap sakit rasanya gitu ya, ketika datang dari hati yang dengki gitu ya Bun ya. Makanya tadi yang Bunda Rani bilang,
hati itu berbicara 500 kali lebih kuat daripada kata-kata. Makanya ini yang jadi fokus utama di teman-teman SSA, insya Allah. Baik, kemudian informasi berikutnya adalah ini menu untuk besok kawan-kawan sekalian. Menu untuk besok pagi-pagi kita ketemu sama Mas Reza Yoga, trainer sekolah cinta. Temanya jodoh pasti bertamu. Beliau begitu ngasih judul, saya sempat konfirmasi, Mas ini bertamu atau bertemu? Dia bilang bertamu Mas, maksudnya apa nih jodoh pasti bertamu ya? Kita akan bahas besok. Kemudian malamnya kita ngomongin parenting bersama Kak Suhe ya, judulnya Parenting by Design. Setelah kemarin juga Kak Suhe sempat sharing juga di webinar teras ini mengenai masalah-masalah remaja. Baik, sekali lagi sebelum saya buka diskusi teman-teman sekalian, saya akan mengumumkan door prize untuk kajian tadi pagi ya. Door prize untuk kajian tadi pagi. Nah ini dia kajian Ustadz Yosi. Teman-teman sekalian, pemenang juara 3-nya yang dapat merchandise dari PPA akun Instagram atas nama Rohmanos. Selamat ya Rohmanos, Mas atau Pak ya, mendapatkan merchandise dari PPA. Nanti bisa hubungi nomor yang saya sebutkan kemudian. Lalu dapat merchandise juga juara keduanya akun Facebook atas nama Novia Riawati. Selamat dapat merchandise dari PPA. Kemudian juara pertamanya yang mendapatkan EOA Gold emas 24 karat adalah akun Instagram atas nama Devan_2016178178. Masya Allah. Selamat Mas Devan atau Pak Devan dapat emas 24 karat. Kemana konfirmasinya Mas klaim door prize-nya ke nomor ini? Silakan dicatat, saya copy ya. 081398630305. Saya tulis di chat 081398630305. Dan teman-teman sekalian, saya tadi dihubungi sama Bunda Hera nih, tim trainer PPA for Personality juga bersama Bunda Rani. Insya Allah ada hadiah gratis loh, 5 tes Stephen. Tadi banyak tuh ya yang kepengen, saya jadi pengen tes Stephen nih. Insya Allah ada dari panitia gratis 5 tes Stephen. Insya Allah nih ya untuk sesi ini, dan kita umumkan besok pagi. Siapa yang dapat? Yang paling bisa ngeresum tema kali ini paling keren, yang paling keren ya. Insya Allah nanti kita pilih bertahap ya, 3 dulu, nanti di tema yang sejenis berikutnya juga kita akan berikan lagi. Baik, kita buka diskusi ya. Mungkin 2 orang ya. Yang pertama nih angkat tangan atas nama Reni, RENNY. Ini Ibu Reni atau Mbak Reni, saya open mic-nya ya. Halo, Assalamualaikum. Bu Reni. Reni, kok terus ada nak tanya coy. Halo, ini dari mana Bu? Halo, ini mau nanya apa kepencet raise hand ini? Kepencet kali. Oh, kepencet, ya wis. Ya. Oke ya, kalau gitu berikutnya, wah ini langganan ini. Ini Mbak Ita PPA LC Solo sama Mas Eke Exxon nih langganan ini, udah sering dapat kesempatan ini. Saya skip dulu ya, Mbak Ita sama Mas Eke Exxon nih. Yang lain dulu biar semuanya merata nih. Ada atas nama Etros Agency Director. Wah, ini sudah angkat tangan nih. Etros Agency Director. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony. Dari mana Pak? Saya di BSD, Mas Sony. Oh, BSD, Masya Allah. Silakan Pak. Singkat, padat, jelas ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang komunikasi ini memang sering terjadi di antara kita ya, apalagi pekerjaan saya juga berhubungan dengan orang gitu ya. Nah, Bunda, saya mau tanya Bunda, ketika kita ini agak kesulitan begini ya. Saya juga udah ratusan, bahkan mungkin ya ada ribuan kali ya komunikasi sama orang. Nah, pertanyaan saya gini, saya juga merasa Bunda tentu tahu juga tentang DISC gitu ya, hampir sama lah ini ya, hampir sama ya kalau saya bilang ada sensing dan segala macam gitu ya. Yeah. Nah, problemnya begini ya, bagaimana kita mengetahui ketika kita bertemu pertama kali dengan orang gitu ya, misalnya saya ketemu dengan Bunda nih, saya tahu Bunda ini tipenya sensing gitu kan ya, sehingga saya bisa mengarahkan apa yang saya mau gitu. Itu Bunda, tuh tipenya apa gitu, itu agak kesulitan bagi saya gitu. Terima kasih Bunda, itu aja. Makasih Mas Sony. Ya. Baik, terima kasih Pak.
Bismillah. Ini Oke. pertanyaan banyak nih yang mewakili banyak insya Allah. Silakan Iya. Bunda Rani, bagaimana kita secara cepat bisa bisa apa mengetahui karakter gitu ya supaya hati-hati juga kita dalam bicara. Silakan Bun. Ya, baik. Memang tadi ini Bapak dari BSD, terima kasih pertanyaannya luar biasa ya. Pertanyaan ini yang sering muncul ya, sering muncul pertanyaan yang sama seperti ini. Bahkan pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan dulu pada saat saya mengikuti training Stephen ini. Gimana sih caranya bisa kita tahu dia itu sensing kah, feeling kah gitu. Nah, jadi caranya Pak, yang pertama kali adalah kita pahami dulu atau kita ketahui dulu sensing itu orangnya bagaimana, thinking itu orangnya bagaimana, feeling, intuiting, dan insting. Kemudian kalau Bapak menggunakan DISC ya pahami itu dengan baik bahwasanya kalau orang sensing itu dia kalau misalnya kita punya toko gitu ya, kalau dia masuk kita lihat dari pertama bisa kita lihat dari bentuk fisik itu 60% mewakili. Orang-orang sensing itu fisiknya lebih berperawakan gitu ya, lebih besar gitu kan, lebih berotot gitu. Kemudian begitu dia masuk kita lihat orang sensing itu biasanya nanya ada diskonnya enggak gitu. Suka mencari yang ya kalau kita jualan dia akan tanya ada diskonnya enggak. Nah, ini bisa mengarah ke sana. Kemudian orang sensing dia akan tanya saya mau yang itu gitu, mau baju yang ini. Ada nggak Pak ukurannya? Ada di dalam. Nah, Bapak mesti keluarin. Nah, itu biasanya orang sensing. Mereka akan transaksional, mereka akan bertanya berapa diskon yang mereka bisa dapatkan. Nah, itu arahnya ke sana. Kemudian kalau orang feeling, nah ini beda lagi. Seperti tadi yang saya sampaikan. Misalnya Bapak bicara sama teman, nah pada saat bicara dia lebih banyak menyampaikan logika, lebih banyak menyampaikan data. Nah, ini kemungkinan dia orang thinking. Karena kita tidak mungkin, lo mau ngomong sama gue sini tes Stephen dulu kan nggak mungkin seperti itu. Tapi langkah pertama adalah Bapak pahami apa-apa saja yang pernak-pernik yang ada pada 5 mesin kecerdasan ini. Nah, setelah Bapak kuasai itu dengan baik, pada saat Bapak bertemu dengan orang dengan perawakan atau dengan tipe atau dengan gaya seperti salah satu mesin kecerdasan tersebut, bisa jadi dia masuk ke bagian atau dia adalah orang tipe yang sudah masuk sesuai dengan apa yang sudah kita pahami tadi. Mungkin dia orang thinking, mungkin dia orang sensing, mungkin dia orang feeling, intuiting atau insting. Ya kalau orang insting kan jelas tuh, kalau ngomong sama dia straight to the point. Ya. Nah, kemudian kalau orang feeling ya ngomongnya dia biasanya banyak cerita, dia banyak ngomong, banyak bicara nih seperti itu. Nah, ini yang harus Bapak pahami. Jadi Pak, saran saya kalau bisa sih Bapak ikut ya di kelas PPA Personality atau Bapak bisa mempelajari Stephen sehingga Bapak bisa paham, bisa mengerti perbedaan setiap tipikal itu. Dan ini akan mudah buat Bapak untuk menghadapi orang-orang yang nanti Bapak temui. Itu saja mungkin Mas Sony, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bapak BSD. Bapak dari BSD tadi berkah. Jadi memang harus menguasai ilmunya dulu ya Bun ya. Jadi semakin jurusnya kita pahami, jadi apa ibaratnya jadi punya apa istilahnya feel yang mudah untuk menduga gitu. Baik. Ya, informasi. Informasi, ya. Kemudian satu lagi ya Bun ya, satu lagi nih. Boleh. Saya pilih tadi bapak-bapak sekarang ibu-ibu nih, Bu Anissa Solihah yang angkat tangan nih. Anissa Solihah, Indramayu nih. Saya open mic ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, silakan. Iya. Silakan Bu. Kan yang namanya setiap orang itu karakter memang pasti berbeda ya. Ketika kita menebak karakter orangnya begini, ternyata begini, jadi sering ada pertengkaran kecil gitu, khususnya dalam rumah tangga. Apalagi kalau misalnya
dalam hal prinsip untuk bagaimana menyikapi sudut pandang yang berbeda gitu loh. Jadi Ya. kaitannya dengan ini yang tadi Bunda sampaikan, sebaiknya sikap apa yang harus saya lakukan supaya tidak ada pertengkaran kecil itu, karena memang sudut pandangnya berbeda, makanya sering belum ada titik temu gitu loh Bun. Iya, oke. Heeh. Mungkin Mbak itu siapa saja. tadi Mbak? Anissa Soliha Oh dari iya, Lampung. Mbak Anissa. Iya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi Allah memang menciptakan kita berbeda-beda. Apakah perbedaan itu akan membuat kita saling merasa kita lebih baik daripada dia? Tidak. Perbedaan itu justru akan saling melengkapi di antara kita. Nah, antara suami istri misalnya, antara suami istri itu memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki cara melihat sesuatu atau memutuskan sesuatu yang berbeda. Karena mungkin Mbak dengan suami itu memang memiliki mesin kecerdasan yang berbeda, sehingga cara melihatnya itu sudut pandangnya juga berbeda. Misalnya suaminya feeling, istrinya thinking. Nah ini saya punya teman dengan posisi seperti ini. Kemudian dia bilang ke saya, aku sebel banget loh kak, istriku itu orangnya sangat-sangat dingin. Kalau bicara satu-satu, aku kan kepengen dia bisa ngomong banyak juga, bisa bercerita. Nah sementara istrinya tipe thinking yang memang seperti itu. Sementara dia feeling ya memang orangnya banyak cerita, banyak ngobrolnya gitu. Nah ini kan jadi dua hal yang berbeda. Terus apakah perbedaan ini akan kita pertahankan sehingga terjadi pertengkaran? Tentu tidak. Nah kita di sini saling melengkapi. Kita pahami dia. Oh iya, dia makanya Mbak di sini perlu dilakukan tes Stephen ya antara suami, istri, anak itu perlu dites supaya kita bisa memahami dan kita bisa mengerti apa yang dia inginkan dan bagaimana caranya dia bersikap melihat sesuatu. Nah, jadi akhirnya oh iya ya istri saya itu thinking. Jadi cerita lagi nih kembali ke anak saya. Anak saya yang thinking, saya sensing. Akhirnya setelah kami sama-sama tes Stephen, akhirnya dikala saya bicara banyak dan berulang-ulang, dia akhirnya paham, iya mama saya kan sensing, bicaranya memang seperti itu. Dan dikala saya menyampaikan kata-kata yang berulang tadi dan sangat detail, kemudian dia balik kanan langsung pergi, buat saya pun, iya ya saya salah, dia kan thinking. Saya mestinya ngomongnya sebab akibat, tidak terlalu banyak seperti itu, tidak berulang-ulang. Nah, saling paham inilah yang membuat akhirnya kita bisa berjalan dengan harmonis. Rel kereta itu dia berjalan bersama tapi tidak pernah bertemu. Coba kalau rel keretanya ketemu, kereta apinya nggak bakal nyampe, Mbak. Nah, makanya rel kereta itu dia bersamaan tapi tidak pernah bertemu. Artinya yuk kita saling mengisi, kita saling memahami. Kita sebagai istri, value kita adalah menjadi istri yang soleha. Bagaimana kita patuh kepada suami. Kita sebagai istri mungkin thinking suami kita yang mutusinnya tidak sesuai dengan pemikiran kita. Hargai keputusannya. Lalu kita berikan masukan secara dia seperti apa cara berpikirnya. Oh mungkin masuknya dari sisi cerita, karena mungkin suaminya feeling. Kita setujui dulu apa yang menjadi pendapatnya. Kemudian ya rasanya kalau begini bagaimana ya, ceritanya begini bagaimana kita bisa masuk sesuai dengan tipikalnya dia. Jadi tidak kekeh dengan ya saya kan thinking, orangnya kan logika, nggak bisa begitu, nggak bisa. Ya ini nggak bakal ketemu dia Mbak. Jadi yuk saling mengisi, yuk saling memahami, yuk kita saling berbagi, pahami pasangan kita juga memahami. Kita saling isi, kita saling memberikan pengertian satu dengan yang lain. Nah ini yang akan membuat akhirnya perbedaan pendapat tadi, yuk kita ambil jalan tengah. Apa yang akan kita lakukan? Mbak Anissa, mudah-mudahan ya. Mbak Anissa sudah tes Stephen belum?
Belum ya? Mudah-mudahan nanti ada waktu, ada kesempatan, dan ada ini rezeki juga bisa ikut kelas PPA Personality, itu informasinya akan lebih lengkap di sana. Iya, Masya Allah. Jadi memang gitu ya Bun ya. Saya pun ngerasain gitu. Begitu kita sudah memahami karakter orang itu memang beda-beda. Jadinya kita lebih mudah maklum gitu ya Bun ya. Iya, Lebih benar. mudah bijak, nggak Iya, nyalahin. iya, Ya, jadi benar Mas. pemakluman itu memang berasal dari pemahaman, pengertian gitu ya. Begitu kita udah ngerti, kitanya paham, ujungnya jadi bijak, jadi mudah berempati, jadi banyak maklumnya. Nggak Masya jadi Allah. dosa pada saat berkomunikasi lagi Mas. Masya Contoh ini, Allah. saya dengan suami Mas. Suami saya Mm-mm. kan insting. Jadi Mm-mm. dulu-dulu saya walaupun sebagai praktisi Stephen gitu ya, juga menjadi orang yang terlibat di dalam PPA Personality ini, saya tetap belajar terus Mas Sony. Ya, jadi saya menghadapi suami, oh ya saya salah. Saya mengusik sisi dia sebagai otak reptilia tadi. Kenyamanan dia saya usik, cara saya bicara yang tidak pas ke dia, akhirnya membuat dia menjadi buas gitu loh. Menjadi Iya, marah gitu. Nah, iya. strike to the point dengan lembut. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi saya masih terus mempelajari. Anak saya juga insting juga seperti itu. Kadang dia marah, dia ngamuk. Karena apa? Karena cara bicara saya tadi yang tidak strike to the point dengan lembut. Masya Akhirnya Allah. ngamuk. Tapi begitu sesuai, oke, jalan. Ini benar ya Mas Sony bilang Amin, tadi. amin. Masya Allah. Terus tadi juga menarik tuh ya analogi rel kereta gitu ya. Dia Iya. bersama-sama tapi nggak ketemu, jadi beda. Gitu. Tapi itu yang membuat akhirnya kereta jadi Akhirnya jalan. justru sampai. Kalau Sampai, ketemu Masya malah Allah. nggak nyampe-nyampe Mas Iya, Sony. iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda Rani untuk malam hari ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ilmunya dan ini Bu Anissa tadi tertarik ikut tes Stephen, semoga ada rezeki. Ada gratis loh Mbak, tadi saya dapat WA 2 lagi katanya, jadi ada 7 gratis tes Insyaallah. Stephen. Ayo ke challenge-nya Mbak, ikut Ayo, challenge-nya, benar. share itu apa namanya kajian malam hari ini, Insya Allah mudah-mudahan terpilih ya, dapat tes Amin, gratis. amin. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ini. Mudah-mudahan besok kita bisa jumpa lagi ya. Jangan lupa besok pagi ada Mas Reza Yoga, kita bahas tentang jodoh pasti bertamu. Ya, ini menarik nih. Maksudnya apa nih ya? Kemudian yang malam nanti ada bersama Kak Sue. Ya, ada yang nanya gimana caranya Mas? Caranya saya copy lagi ya, Bu Anissa ya. Nih, saya copy di kolom chat. Tadi sudah saya umumkan di awal. Nih, caranya untuk bisa dapat door prize cukup copy nih, kopas aja apa yang saya tulis di kolom chat. Jadi share, resume atau poin yang paling mengena dari kajian yang barusan kita ikuti, posting di medsos, sertakan hashtag teras PPA, hashtag EOAGold, dan hashtag judul kajiannya. Malam hari ini hashtagnya hashtag krisis komunikasi. Lalu sertakan juga linknya dan website PPA, EOAGold, wakaf pembangunan pesantren, lalu tag FB dan atau IG-nya PPA Institute, Abolia Tama, Wakaf Peradaban, dan ewagold.official. Nanti yang paling bagus sharingnya, di postingnya di medsos, kita akan pilih untuk mendapatkan door prize hadiah. Nah, di antaranya untuk sesi malam hari ini, insya Allah besok kita umumkan dapat tes gratis TV nih dari teman-teman PPA for Personality, gitu ya. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jumpa lagi besok ya. Selamat istirahat, tetap semangat di Ramadan ini. Kita sudah masuk 10 hari kedua. Mudah-mudahan berkah Ramadan ini. Walaupun Ramadannya nggak biasa, tapi insya Allah nggak berkurang-kurang curahan rahmat dari Allah. Gitu ya. Bunda Rani sekali lagi makasih banyak. Ya, salam buat suami ya dan keluarga semua di Pekanbaru. Mudah-mudahan ada takdir jumpa lagi secara langsung ya Bun ya. Amin, amin, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, seperti biasa saya open mic semuanya ya untuk say goodbye dan dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just focus on Allah.
segala sesuatu di muka bumi hanyalah miliknya. Apa yang terjadi di sekitar kita